Sejak tanggal 3 Maret 1916, Bandoro Raden Mas Suryo Suparto naik tahta sebagai Adipati Kadipaten Mangkunegaran Surakarta menggantikan Adipati Mangkunegoro VI dengan gelar Pangeran Adipati Prangwodono dan secara resmi bergelar Adipati Mangkunegoro VII pada usianya yang ke-40 di tahun 1924. Seorang mantan anggota Dewan Rakyat alias Volksraad sekaligus politisi Budi Utomo, Mangkunegoro VII sering disebut sebagai aristokrat demokratis, seorang tokoh Renaissance Jawa modern yang cerdas dan berani dalam mengambil tindakan. Di tengah panasnya kondisi politik di Surakarta pada tahun 1920 hingga 1930-an, di mana telah muncul berbagai organisasi mulai dari organisasi politik lokal sampai organisasi kebangsaan dengan masing-masing manuvernya. Sebagai seorang pemimpin muda, Adipati Mangkunegoro VII terkenal memiliki gagasan-gagasan yang berani, termasuk gagasan mengenai penyatuan keempat monarki Wangsa Mataram ke dalam suatu pemerintahan federasi yang mandiri, bebas dari campur tangan rezim kolonial Hindia Belanda. Salah satu cara Adipati Mangkunegoro VII dalam menegaskan kepemimpinannya adalah dengan menjadi pencetus utama dari gagasan pembentukan parlemen atau dewan lokal, serta bersatunya keempat monarki Wangsa Mataram atau yang dikenal sebagai Praja Kejawen alias Vorstenlanden ke dalam satu kesatuan pemerintahan berbentuk federasi. Mungkin sekali, pada tahun 1920, gagasan tersebut turut mempengaruhi keputusannya untuk menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Timur, yang merupakan salah satu putri Sultan Hamengkubuwono VII di Yogyakarta, sekaligus adik dari permaisuri kedua Sunan Pakubuwono X di Surakarta. Perkawinan tersebut jelas merupakan langkah Mangkunegoro VII untuk memulihkan keretakan historis antara kedua cabang keluarga Wangsa Mataram, yang bermula sejak perselisihan pahit antara Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I dengan Raden Mas Said alias Adipati Mangkunegoro I. Kemakmuran dan kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kadipaten Mangkunegaran, terutama sejak era pemerintahan Adipati Mangkunegoro VI, telah meningkatkan prestis praja tersebut di mata pemerintah Hindia Belanda, maupun di tengah rakyat Jawa pada umumnya. Sebagai seorang politisi mumpuni, Adipati Mangkunegoro VII juga berhubungan baik dengan beberapa raja sultan di Nusantara, bahkan sangat dihormati oleh mereka, terutama sejak masih menjadi anggota Volksraad, di mana Mangkunegoro VII pernah dengan lantang mengecam usul gubernemen yang berencana menghapus seluruh kerajaan-kerajaan di Bali, seraya menyarankan tentang pembentukan federasi kerajaan-kerajaan pribumi di seluruh Nusantara. Popularitas dan kekayaan Mangkunegaran yang sedemikian membuat Adipati Mangkunegoro VII merasa bahwa, secara politis, ia dan kadipatennya tentu berhak berkedudukan sejajar dengan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, serta seluruh kerajaan dan kesultanan yang berstatus kontrak panjang lainnya di Kepulauan Hindia. Jika secara prestis dan politis, tujuan Mangkunegoro VII tersebut mungkin dapat terlaksana, namun secara tradisional, cita-cita mengenai kesetaraan kedudukan itu tampaknya akan sulit terrealisasi, bahkan mustahil tercapai. Bagaimanapun juga, kedudukan Kadipaten Mangkunegaran, termasuk pula Kadipaten Pakualaman, yang meskipun secara politis adalah sebuah praja atau monarki merdeka,
Namun secara adat ia tetaplah merupakan sebuah kadipaten yang berada di bawah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Para pemimpinnya sejak awal tak pernah berhak menyandang gelar susuhunan atau sultan, melainkan sebagai pangeran adipati yang pada upacara-upacara besar tertentu masih diwajibkan untuk hadir di keraton. Meskipun demikian, Adipati Mangkunegoro VII masih melihat bahwa terbentuknya Federasi Forsten Landen bersama dengan parlemen lokalnya dapat memuluskan tujuannya untuk secara politis bisa berkedudukan dan memiliki hak yang sejajar dengan Kasunanan maupun Kasultanan. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Adipati Mangkunegoro VII jugalah seorang pendukung terbentuknya parlemen lokal di Forsten Landen. Akan tetapi, dalam perjalanannya, peranan itu secara masif telah diambil alih oleh para politisi Kasunanan Surakarta. Memang pada waktu yang bersamaan dengan wacana pembentukan Federasi Forsten Landen, pihak Kasunanan Surakarta, yang telah lama menjadi pendukung Budi Utomo dan Sarekat Islam, semakin aktif terlibat dalam kehidupan politik pada tahun 1900-an. Keterlibatan tersebut disebabkan oleh kemarahan dan kekhawatiran mereka terhadap perilaku pemerintah kolonial yang semakin ikut campur dalam urusan dalam negeri Kasunanan Surakarta. Banyak para elit politik dan organisasi kebangsaan di Surakarta begitu curiga terhadap manuver pemerintah kolonial dan mereka sangat prihatin akan kelanjutan eksistensi Forsten Landen sebagai satuan-satuan monarki semi-merdeka. Salah satu kelompok yang vokal menentang intervensi pemerintah kolonial di Forsten Landen, khususnya di Kasunanan Surakarta, adalah Narpowandowo, sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari para bangsawan dan pejabat keraton. Pada tahun 1923, Narpowandowo membentuk komisi yang mempelajari kemungkinan dibentuknya Dewan Perwakilan di ibu kota Surakarta. Pada bulan Mei 1925, diusulkan sebuah nama untuk menyebut institusi dewan ini, yaitu Balai Agung. Dan pada akhirnya, di bulan April 1927, Narpowandowo menyerukan pemberian hak kepada penduduk Surakarta untuk bisa berpartisipasi lebih besar dalam pemerintahannya sendiri. Menyadari bahwa pemerintah kolonial masih belum bersedia memberikan perluasan otonomi kepada kerajaan-kerajaan Forsten Landen, khususnya di Surakarta. Pada pertengahan tahun 1928, Pangeran Hadiwijoyo selaku salah satu putra Sunan Pakubuwono X dan Ketua Narpowandowo memutuskan untuk mengirim petisi kepada Gubernur Jenderal yang berisi tuntutan agar pemerintah kolonial segera mempertimbangkan mosi Narpowandowo yang dibuat pada bulan April 1927, serta untuk segera mengurangi kekuasaan residen dan Gubernur Surakarta, supaya hanya menjadi seorang pengawas semata. Pada pertengahan September 1928, Mr. Raden Panji Singgih, seorang politisi Partai Nasional Indonesia dan Budi Utomo, menulis sebuah artikel yang diterbitkan di Surat Kabar Timbul, sebuah surat kabar nasionalis dan pro-keraton. Isi dari artikel tersebut kurang lebih sejalan dengan mosi Narpowandowo dan petisi Pangeran Hadiwijoyo, termasuk menyerukan upaya pembentukan Federasi Kerajaan-Kerajaan Forsten Landen. Meskipun manuvernya sempat mendapat kritikan dari pers serta perhimpunan politik lokal, Gubernur J.J. van Helsdingen selaku Gubernur Surakarta rupanya terus mencoba merealisasikan rencana pembentukan Federasi Forsten Landen. Pada bulan April 1931, dia berkirim surat dengan Adipati Mangkunegoro VII berikut dengan Adipati Pakualam VII serta para patih Surakarta dan Yogyakarta. Mangkunegoro VII, sebagai salah satu inisiator utama dari pembentukan federasi tersebut, menjawab bahwa ia masih mendambakan terbentuknya Federasi Forsten Landen. Dengan jabatan ketua dari pertemuan bulanan federasi akan dipegang oleh seorang pemimpin monarki Jawa, bukan orang Belanda, demi terlaksananya pemerintahan yang mandiri. Sementara itu, Patih Joyonegoro dari Surakarta masih berhati-hati dalam memberi jawaban, mengatakan bahwa semua keputusan tergantung dari persetujuan Sri Sunan. Sedangkan Adipati Pakualam VII dan Patih Danurejo VII dari Yogyakarta secara terang-terangan menyatakan bahwa rencana pembentukan Federasi Forsten Landen masih prematur. Tanpa diduga, gagasan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat di Batavia.
Rencana konsolidasi kerajaan-kerajaan Forsten Landen dalam sebuah unit administratif tunggal sebenarnya sudah dipikirkan oleh gubernemen sejak tahun 1909, namun terus timbul tenggelam dalam tahun-tahun selanjutnya. Rencana atau gagasan tersebut semakin mendapat perhatian pada tahun 1920-an ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk 3 provinsi di Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di tahun 1925, sempat ada rencana untuk memasukkan keempat praja kejawen alias daerah Forsten Landen ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, gagasan itu kemudian ditinggalkan, paling sedikit untuk sementara waktu. Dan pada tahun 1928, wilayah Forsten Landen yang terbagi menjadi Karesidenan Surakarta dan Karesidenan Yogyakarta itu masing-masing dinaikkan statusnya menjadi kegubernuran setingkat provinsi, yaitu Kegubernuran Surakarta dan Kegubernuran Yogyakarta. Pada bulan Agustus 1931, Gubernur Jenderal menyusun sebuah panitia kerja untuk mempelajari rencana perubahan administratif di Forsten Landen. Di waktu yang bersamaan, depresi ekonomi dunia yang turut melanda Hindia Belanda mengakibatkan munculnya keinginan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi Forsten Landen menjadi satu kesatuan administratif. Pada tahun 1932, Dewan Hindia merekomendasikan supaya dilakukan penghematan biaya pemerintahan di Forsten Landen dan menganjurkan agar dibentuk satu wilayah khusus yang mencakup 4 monarki Jawa di bawah kepemimpinan satu orang gubernur saja. Usulan itu sebetulnya didukung oleh Gubernur Jenderal De Jonge dan Direktur Urusan Dalam Negeri, terutama untuk memberi kesempatan bagi keempat monarki Jawa itu agar semakin mandiri dalam mengelola pemerintahannya, serta membuka peluang kerjasama yang lebih besar antara mereka dengan gubernemen. Wacana mengenai bagaimana bentuk birokrasi yang akan diterapkan pun mengemuka, termasuk rencana untuk menempatkan satu orang gubernur di Surakarta selama masa hidup Sunan Pakubuwono X, dan sesudah Sri Sunan mangkat kelak, secara bergilir gubernur itu akan berpindah-pindah kedudukan setiap 5 tahun, antara di Surakarta atau di Yogyakarta. Akan tetapi, pada bulan Desember 1932, Menteri Urusan Tanah Jajahan dengan tegas mengajukan keberatan terhadap usulan konsolidasi Forsten Landen itu, terutama karena akan tampak mustahil bila seorang gubernur tidak bisa berkedudukan sekaligus di 2 ibu kota kerajaan. Maka, pada bulan Mei 1933, Gubernur Jenderal De Jonge tetap memutuskan untuk mempertahankan kedudukan 2 orang gubernur, masing-masing di Solo dan Yogyakarta. Penghematan yang dilakukan hanya sebatas menghapus jabatan residen dan mengurangi jumlah pegawai rendahan bangsa Belanda. Ketika rencana tentang penyatuan keempat monarki Jawa ke dalam satu unit administratif tunggal itu diketahui masyarakat umum, respon mereka pun cukup baik. Surat Kabar Timbul, yang terbit di Surakarta, menulis bahwa dalam segala perubahan besar yang terjadi di abad ke-20, pemerintah dan rakyat kerajaan-kerajaan Jawa telah diperlakukan oleh gubernemen Hindia Belanda seolah seperti anak-anak yang belum dewasa, dan dianggap belum matang untuk melaksanakan sebuah pemerintahan mandiri yang sejati. Karena itu, sudah waktunya bagi pemerintah kolonial untuk menghapus perlakuan tersebut dan membiarkan kerajaan-kerajaan Jawa untuk memerintah secara mandiri. Timbul juga mendukung penuh gagasan pembentukan federasi keempat monarki Jawa, dan kedudukan seorang gubernur tunggal dari bangsa Belanda yang berada di federasi tersebut haruslah semata-mata berfungsi sebagai wakil politik dan diplomatik serta penasehat gubernemen semata, bukan seorang gubernur yang bisa ikut campur dalam pemerintahan, seolah-olah sejajar dengan Sri Sunan dan Sri Sultan. Dan saran selanjutnya dari Timbul pun cukup unik. Sebagai jalan tengah, seorang gubernur yang berkedudukan di Federasi Forsten Landen akan secara bergilir setiap tahun bertempat tinggal di Solo atau Yogyakarta. Namun setelah depresi ekonomi berakhir dan kondisi keuangan gubernemen membaik, maka gubernemen disarankan untuk membangun sebuah rumah dinas gubernur serta kompleks kegubernuran yang baru, yang berlokasi di perbatasan Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Tepatnya, di dekat kompleks Candi Prambanan.
Berita tentang rencana Batavia membentuk Federasi Forsten Landen juga merangsang Narpowandowo untuk membuat gerakan bersifat massal yang menuntut terlaksananya federasi, selain juga mendesak dibentuknya parlemen lokal. Pada pertengahan Desember 1931, Narpowandowo membentuk Pirukunan Pakumpulan Surakarta atau Kerukunan Perkumpulan Surakarta yang disingkat PPS, yaitu sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi politik seperti Narpowandowo sendiri, Budi Utomo, Persatuan Bangsa Indonesia, Perhimpunan Politik Katolik Jawa, dan lain-lain, dengan Kanjeng Wuryaningrat sebagai ketuanya. Kira-kira seminggu kemudian, Narpowandowo mengadakan pertemuan khusus untuk mempelajari masalah pembentukan Federasi Keempat Monarki Jawa. Sesudah laporan mendapat persetujuan, para anggota Narpowandowo memberi kuasa pada para pemimpinnya agar mengirim surat kepada pemerintah Kadipaten Pakualaman guna meminta pendapat atau usul baru. Menurut laporan kesimpulan Narpowandowo, karena federasi ini akan dibentuk oleh keempat monarki Jawa sendiri, maka pemerintah Hindia Belanda tidak perlu lagi untuk menempatkan wakilnya. Termasuk akan dibentuknya suatu badan penasehat pemerintah federasi yang terdiri dari wakil-wakil dari Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Pada awalnya, para wakil ini akan memiliki hak yang terbatas, namun dalam perjalanannya, hak-hak mereka akan diperluas, sehingga akhirnya dapat dicapai sebuah pemerintahan federasi yang mandiri. Tetapi, yang pasti akan menjadi kontroversi adalah rencana mengenai jumlah perwakilan dan hak suara yang tampak berat sebelah. Menurut rencana, keempat monarki Jawa akan mengirim masing-masing 3 orang wakilnya. Namun sebagai monarki yang berkedudukan lebih senior, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta akan mempunyai masing-masing 2 anggota dengan hak suara. Sedangkan Mangkunegaran dan Pakualaman masing-masing hanya 1 orang saja. Hal tersebut tentu tidak dapat diterima oleh Adipati Mangkunegoro VII, pemimpin monarki Jawa yang paling vokal terhadap pembentukan parlemen lokal dan Federasi Forsten Landen, yang, sebagai seorang adipati dengan status kontrak pendek, dengan terbentuknya Federasi Forsten Landen tentunya merupakan suatu kesempatan baginya untuk memperoleh semacam persamaan hak dengan Susuhunan dan Sultan, selaku para raja yang berstatus kontrak panjang. Pada 20 Juni 1932, Narpowandowo mengadakan rapat umum yang dihadiri 300 orang, termasuk utusan dari 27 organisasi lainnya. Rapat umum tersebut menghasilkan mosi, yaitu, pertama, menyetujui setiap peraturan yang mendukung kekuasaan dan kedudukan swapraja. Kedua, setuju dengan setiap konsep yang akan mengurangi kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Forsten Landen. Dan yang ketiga, supaya pemerintah Hindia Belanda menghapus jabatan gubernur di kerajaan-kerajaan Forsten Landen, dan sebagai gantinya akan ditempatkan seorang wakil pribumi dari Forsten Landen di dalam pemerintah Hindia Belanda. Tak lama sesudahnya, di tanggal 8 Juli, Pirukunan Pakumpulan Surakarta, koalisi bentukan Narpowandowo, mengadakan rapat umum yang memprotes terhadap kegagalan pemerintah Hindia Belanda dalam usaha pembentukan parlemen lokal alias Balai Agung, yang tak kunjung menemui titik terang. Menindaklanjuti perintah dari Batavia, penyusunan konsep akhir pembentukan Balai Agung kemudian dipercepat, dan tetap tidak terganggu meski terjadi pergantian pucuk pimpinan di Surakarta dan Yogyakarta. Pada akhir 1932, Gubernur Van Helsdingen, yang juga seorang pendukung dibentuknya Balai Agung dan Federasi Forsten Landen, meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur Surakarta. H.H. de Kock kemudian menjadi penjabat gubernur untuk Surakarta dan Yogyakarta secara bersamaan hingga bulan Mei 1933 sampai M.J.J. Trur diangkat menjadi gubernur Surakarta definitif. Pada awal Januari 1933,
De Kock menyerahkan sebuah konsep kepada para penguasa monarki Vorstenlanden yang kemudian diberi amandemen, baik oleh Sunan Pakubuwono X maupun oleh Sultan Hamengkubuwono VIII. Di bulan Juni, ia diberitahu bahwa konsepnya dapat diterima, kecuali mengenai hak kekebalan parlementer alias hak kebebasan berbicara bagi para anggota Dewan Balai Agung. Masalah tersebut sangat tidak masuk akal bagi Sri Sunan dan Sri Sultan, tetapi pada sekitar bulan November, pemerintah kolonial dengan tegas mengatakan bahwa itulah keinginan mereka yang terakhir. Terserah bagi para pemimpin monarki Vorstenlanden mau setuju atas usulan tersebut atau tidak. Maka merupakan sebuah ironi, karena selama bertahun-tahun, rakyat dan para elit pribumi Vorstenlanden khususnya di Surakarta, berjuang untuk memiliki sebuah dewan perwakilan alias badan parlementer, paling sedikit dalam bentuk embrio, dengan hak kebebasan berbicara dan berpendapat bagi para anggotanya. Pada akhirnya, pemerintah kolonial justru seolah-olah seperti menginginkan pembentukan dewan lokal dengan fungsi sebatas badan penasehat saja, dan para anggotanya tetap terikat dengan Undang-Undang Hindia Belanda, yang tetap membatasi hak berbicara dan berpendapat. Kegagalan mencapai tujuan hak kekebalan parlementer adalah kenyataan pahit bagi rakyat dan pemerintah kerajaan-kerajaan di Vorstenlanden, terkhusus bagi Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, yang sejak awal sangat antusias dengan pembentukan Balai Agung. Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang sejak semula memang kurang antusias, akhirnya secara terang-terangan mulai menarik diri. Tidak diberikannya kekebalan parlementer merupakan sumber kekesalan yang signifikan di Kasunanan Surakarta, dan Sunan Pakubuwono X memutuskan untuk berpikir dulu sebelum memutuskan untuk menerima keputusan pemerintah kolonial itu. Keputusannya telah banyak dipengaruhi oleh perkembangan pergerakan kebangsaan dan nasionalisme dalam kehidupan sosial dan politik di Surakarta. Melihat situasi yang demikian, terutama sejak semakin terlihatnya sikap keras pemerintah kolonial terhadap pers dan organisasi politik per bulan Agustus 1933, Sunan Pakubuwono X kemudian memutuskan untuk menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Sri Sunan akhirnya menyetujui pembentukan Dewan Balai Agung dengan pelaksanaan yang sesuai dengan usulan pemerintah kolonial. Bahkan Sri Sunan telah berhasil melakukan berbagai amandemen sebelum konsep akhir pembentukan Balai Agung diputuskan, termasuk penghapusan usulan pembatasan jumlah anggota keluarga yang boleh diangkatnya, yang bertujuan menghindari dominasi orang Belanda di dalam Balai Agung. Sementara itu, setelah terbentuknya Dewan Balai Agung di Kasunanan Surakarta, Adipati Mangkunegoro VII yang pernah menjadi pencetus utama pembentukan Balai Agung dan Federasi Vorstenlanden, sejak bulan November 1933 tiba-tiba mulai berubah sikap, menunjukkan rasa tidak antusias terhadap pembentukan Dewan dan Federasi, biasanya dengan beralasan mengenai masalah keuangan. Maksud sesungguhnya dari keengganan Adipati Mangkunegoro VII untuk mendirikan Balai Agung di dalam Kadipaten Mangkunegaran, mungkin disebabkan karena berusaha menghindari pengaruh dan dominasi Kasunanan Surakarta, yang muncul secara masif seiring merosotnya wacana pendirian federasi. Sebuah wujud nyata dari perselisihan politik yang sudah berlangsung lama antara Kasunanan dan Mangkunegaran. Suatu perselisihan tidak tetap, yang sebenarnya telah bermula pada tahun 1896, namun intensitasnya semakin meningkat sejak tahun 1931. Sekali lagi bersamaan dengan mengemukannya wacana pembentukan Balai Agung dan Federasi Vorstenlanden. Ketika perlahan-lahan, secara terbuka, pihak Kasunanan Surakarta bersama organisasi-organisasi sosial politik pendukungnya telah melakukan berbagai manuver yang mengancam eksistensi Kadipaten Mangkunegaran serta kedudukan Adipati Mangkunegoro VII. Begitu suasana tersebut tercipta, maka fokus utama dari Mangkunegoro VII tentulah berupaya untuk mempertahankan Kadipaten dan kedudukannya, alih-alih mengenai pembentukan Federasi Vorstenlanden yang semakin hari ternyata semakin tidak memungkinkan. Ketegangan yang timbul tenggelam tersebut senantiasa menjadi nuansa politik di Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, dan hubungan mereka yang ambigu itu kelak baru benar-benar mencair dan murni bersahabat setelah berakhirnya Perang Revolusi Kemerdekaan serta pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Lokal alias Balai Agung yang hanya berhasil di Kasunanan, Surakarta. Bersama dengan adanya berbagai ketidaksepakatan bahkan perselisihan politik di antara masing-masing para pemimpin monarki Forsten London. Berikut gagalnya manuver Adipati Mangkunegoro VII untuk dapat memiliki hak politik yang sejajar dengan Susuhunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta. Membuat gagasan mengenai pembentukan Federasi Empat Monarki Wangsa Mataram pun semakin ditinggalkan. Dan pada akhirnya, benar-benar dilupakan sepenuhnya. Sampai pada runtuhnya negeri koloni Hindia Belanda di tahun 1942, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, serta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, tetap terpisah sebagai dua kegubernuran setingkat provinsi, dengan dua orang gubernur Belanda yang berkedudukan di masing-masing ibu kota kerajaan. Andai kata, jika ketika itu Federasi Forsten London benar-benar dapat terwujud eksistensinya, maka keadaan serta narasi sejarah yang tertulis selanjutnya tentu akan menjadi sangat berbeda dengan yang ada sekarang.